Mencekam, para pejuang Palestina membalas Israel dengan menyerang Asdod. Asdod adalah suatu wilayah di Israel yang berhasil digempur oleh pejuang Palestina di jalur Gaza. Mereka melancarkan serangan rudal ke wilayah pendudukan Israel yang bernama Asdod tersebut. Tentara pendudukan Israel mendeteksi puluhan roket yang diluncurkan dari jalur Gaza selatan menuju daerah Asdod, Israel. Selain itu, surat kabar Ibrani Israel Hayom melaporkan 5 roket telah ditembakkan ke wilayah Gan Yavneh dan juga sekitarnya. Sementara itu, media Israel juga menyebutkan adanya kebakaran besar terjadi setelah roket jatuh di jalan raya antara Yavneh dan juga Asdod yang menyebabkan kebakaran yang sangat merugikan dan juga menyebabkan korban. Seperti diketahui, rekaman video menunjukkan saat pemukim dan para tentara Israel di pangkalan militer melarikan diri, hingga beberapa warga harus dipindahkan ke wilayah lain dan mencari tempat perlindungan ketika roket diluncurkan dari jalur Gaza menembus wilayah Zionis tanpa basa-basi. Serangan Magdal Shams jadi bukti kegagalan Israel mengalahkan Hizbullah. Serangan di lapangan sepak bola di Magdal Shams pada 27 Juli adalah bukti tragis terbaru bahwa kebijakan yang berusaha mengelola konflik Israel di setiap lini pasti akan menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Ini adalah semacam momen jalan menuju neraka diaspal dengan niat baik. Mengelola berbagai konflik Israel di tepi barat, Gaza, dan sekarang di utara, seharusnya berarti bahwa sebagian besar masyarakat Israel dapat hidup dalam damai, sementara musuh-musuh Israel terus-menerus dibuat gelisah oleh operasi presisi tingkat rendah. Intinya, mengelola konflik seharusnya menunda berbagai perang, atau membuatnya kurang mungkin terjadi karena musuh akan terus-menerus dilemahkan. Di tepi barat, manajemen telah berubah menjadi serangan yang semakin besar dan lebih banyak penggunaan pesawat nirawak dan serangan udara di tepi barat utara. Manajemen ini tidak mengurangi konflik. Faktanya, musuh berubah dan semakin kuat. Konsep manajemen tidak memperhitungkan bagaimana musuh dapat berubah. Konsep ini menyatakan bahwa musuh pada dasarnya tetap sama, ungkapkan Seth J. Fransman, pengamat militer, dilansir The Jerusalem Post. Di garis depan Gaza, keputusan untuk menunda konflik memungkinkan Hamas menjadi jauh lebih kuat setelah Hamas mengambil alih Gaza pada tahun 2007. Keputusan untuk melakukan beberapa putaran konflik dengan Hamas di mana Hamas dan Israel akan menyatakan kemenangan, tetapi Hamas muncul lebih kuat setiap kali, akhirnya mengarah pada 7 Oktober. Pengelolaan konflik menyebabkan pagar perbatasan berteknologi tinggi sebagai semacam garis Maginot Israel yang pasti gagal. Demikian pula di Israel Utara, Hizbullah dibiarkan menjadi jauh lebih kuat setelah Perang 2006. Saat ini pembicaraan selalu tentang tidak ingin terjun ke dalam perang dengan Hizbullah. Hizbullah tahu Israel tidak menginginkan perang. Oleh karena itu Hizbullah sekarang merasa dapat menyerang Israel hingga titik tertentu dan tidak akan membayar harga yang mahal.
Seluruh konsep pengelolaan konflik telah menyebabkan Israel dicegah dari perang, daripada musuh-musuh Israel, ungkap Fransman. Selama 20 tahun terakhir, sejak Intifada kedua dan Perang Lebanon kedua dan sejak Hamas mengambil alih Gaza, preferensinya adalah mengelola konflik di perbatasan Israel, dan lebih fokus pada ancaman, lingkaran ketiga, yang berarti Iran. Iran memahami hal itu dan memilih untuk memberdayakan proksinya dan mengepung Israel. Iran berusaha untuk menyatukan berbagai front melawan Israel. Iran pada dasarnya telah menggunakan kebijakan Israel untuk melawan Israel. Iran dapat membaca media Israel dan mengetahui bahwa media terus-menerus berbicara tentang menghindari perang besar, seperti perang melawan Hizbullah. Oleh karena itu, Iran telah memutuskan untuk mendorong perang ke Israel Utara. Iran tahu bahwa Israel melancarkan apa yang disebut sebagai kampanye antar perang di Suriah untuk mencegah Iran semakin kuat, papar Fransman. Namun, Iran sekarang mengobarkan perang antara perang di dalam Israel. Iran telah memaksa Israel untuk mengevakuasi wilayah utara. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam sejarah Israel, Israel tidak pernah menarik komunitas dari utara dan selatan untuk waktu yang lama. Iran sekarang percaya propagandanya sendiri tentang Israel sebagai negara sementara. Media pro-Iran seperti Al-Mayadeen, misalnya, berbicara tentang semua orang Israel sebagai pemukim. Sekarang Iran dan proksinya seperti Hizbullah percaya bahwa semua pembicaraan seperti propaganda mereka tentang hal ini telah menjadi kenyataan. Orang Israel meninggalkan rumah mereka di utara. Hizbullah menyebut perang melawan Israel ini sejak 8 Oktober, ketika mereka memilih untuk mendukung serangan Hamas yang terjadi sehari sebelumnya, sebagai perang jalan menuju Yerusalem. Mereka yakin bahwa mereka sedang menuju Yerusalem. Pembantaian di Magdal Shams merupakan hasil dari kebijakan membiarkan Hizbullah menyerang wilayah utara Israel karena hal itu pasti akan terjadi setelah 6.000 pesawat tanpa awak, roket, dan rudal ditembakkan, yang pada akhirnya salah satunya akan mengenai sejumlah besar warga sipil. Ketika seseorang membiarkan musuh meluncurkan 6.000 roket, pasti akan terjadi bahwa salah satunya pada akhirnya akan membunuh sejumlah besar warga sipil.